Bagaimana kalau total cost lebih besar daripada total revenue? Apakah ini namanya defisit? Bagaimana kalau usaha hasil pendapatan penjualannya positif secara signifikan dari waktu ke waktu? Apakah net profit margin akan mengisi kas di bank? Dan bagaimana kalau ada usaha sepi dan potensi penjualannya relatif tidak konstan, bahkan akan menguras dana darurat yang diamankan, dan sudah nampak biaya sewa rutin yang harus dibayarkan dari waktu ke waktu. Apakah akan mampu bertahan? Dan apa itu cost structure atau struktur biaya, dan apa saja dimensi dan cara pengelolaannya? Selamat pagi, siang, sore, dan malam para sedulur semua dimanapun berada, khususnya para pelaku bisnis atau bagi yang berminat menjadi pengusaha. Ini adalah momen kita sharing. Sebenarnya ini ya tinggal menggarisbawahi lah, karena pasti kita semua juga ada dalam satu analisa dan pola pikir yang sama. Dan tematik sore ini tematik yang memang membuat banyak pengusaha itu relatif mumet mikir, karena ini adalah masalah utama yang ada dalam dinamika bisnis itu sendiri. Nah, tujuan menjadi pebisnis itu adalah final, ya, bukan coba-coba dan juga bukan mengalokasikan investasi lalu mencoba belajar. Tetapi ketika sebuah pilihan dan keputusan menjadi pengusaha itu dilakukan, ini berarti menyangkut bagaimana dalam setiap persoalan hari ke hari, item, dan mungkin juga apa itu disebut pokok masalah, itu harus kita dalami, kita harus tekuni, dan kita harus cari solusi. Dan tematik kali ini itu adalah menyangkut mengenai cost structure, struktur biaya. Nah, apa itu? Ini dia penjelasannya, tetapi ini saya bukan mau mengajari, ini hanya mencoba berbagi sharing. Nah, kebetulan memang dari berdasarkan pengalaman dan studi formal yang kita pelajari, dan juga dalam dinamika bergaul dengan para pengusaha, maka kita mencoba berbagi edukasi ini makin menguatkan pola pikir kita, khususnya di bagian keuangan. Jadi cost structure itu adalah struktur biaya yang memang membuat relatif hampir semua pengusaha fokus utamanya ada di sana, karena ini adalah bagian dari satu, memang penentuan harga produk atau jasa dari yang kita luncurkan dan kita delivery ke pasar. Ini penjelasannya, kita simak dan kita berbagi. Satu pertanyaan pembuka, mengapa penting memahami struktur biaya? Karena memang relatif setiap kehidupan kita, apapun aktivitasnya, selalu menyangkut biaya. Nah, terkait dengan usaha, terkait dengan kegiatan bisnis, dengan memahami struktur biaya, berarti kita selaku pemilik usaha atau mungkin pengelola yang diberikan tanggung jawab, maka kita bisa mengelola keuangan secara efektif. Kita mampu berperilaku efisien dalam kegiatan-kegiatan operasional, bahkan memang memiliki target membangun keunggulan kompetitif di pasar yang semakin dinamis dan juga cepat berubah. Nah, jadi para sedulur semuanya, struktur biaya itu kalau orang bisnis bilang itu adalah bagaimana mendeteksi seluruh item-item pengeluaran atau komponen-komponen jenis biaya yang ada dalam pilihan jenis bisnis yang kita lakukan.
Dan dari teori ekonomi atau dalam aplikasinya, kita bisa membaginya dalam beberapa poin yang memudahkan kita untuk pada akhirnya bisa mengetahui berapa sih keluaran akhir dari angka masing-masing item dan kebutuhan yang ada. Maka yang pertama itu tentu dari komponen jenis biaya kita mengkategorikan disebut dengan biaya tetap. Nah, kita para sedulur pasti itu memiliki yang namanya gaji karyawan, khususnya yang tetap, lalu biaya sewa kantor, mungkin asuransi, ada pajak properti. Nah, ini adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah dalam satu periode, mungkin mingguan atau bulanan. Meskipun volume produksi atau penjualan naik turun. Jadi ini fixed cost, biaya tetap yang sudah harus langsung masuk di pos-pos pengeluaran. Nah, yang kedua itu ya yang disebut dengan biaya variabel. Biaya yang jumlahnya bisa berubah seiring dengan perubahan volume produksi maupun penjualan. Nah, kita semua yang bisa melihat bagaimana atau seperti apa jenis bisnis di sekitar kita, relatif mereka membutuhkan yang disebut dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung yang sifatnya orderan atau harian atau mingguan atau per jam. Mungkin ini dikategorikan sebagai upah. Jadi ini bisa juga tambahan mungkin biaya komisi penjualan atau biaya utilitas yang berubah seperti air atau listrik dan lain-lain. Ini juga harus dideteksi per minggu sehingga kita bisa menghitung angka keluarannya berapa dalam satu periode. Nah, yang ketiga sedulur, ini kadang-kadang memang kita harus mendeteksi yang disebut dengan biaya semi variabel. Biaya ini sebenarnya memiliki komponen tetap maupun komponen variabel. Tetapi karena tidak semua aktivitas kita itu terdeteksi secara secara pasti, dan kadang-kadang dalam volume kegiatan bisa saja ada mungkin tagihan listrik naik misalnya, atau kita memiliki biaya-biaya pemasaran yang naik karena pada musim-musim tertentu bisa saja akhirnya kita melakukan intensifikasi dalam hal pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Nah, yang keempat itu para sedulur, dan ini juga diketahui oleh para pelaku bisnis, yaitu biaya langsung maupun tidak langsung. Nah, biaya ini bisa ditelusuri langsung ke produk atau juga ke bagian-bagian item overhead-nya. Jadi ini yang 4 poin yang suka tidak suka kalau dilihat dari atau dibuat akuntansinya, jurnalnya, ini bisa dibuat matriksnya. Ya, item-item itu apa saja di kolom pengeluaran atau item-item ya biaya, lalu berapa volumenya, berapa harga per satuannya, lalu berapa totalnya, lalu berapa akumulasinya per sub pengeluaran ini. Jadi struktur biaya itu menunjukkan komposisi dan proporsional dari biaya-biaya operasional yang kita lakukan. Struktur biaya menunjukkan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh kita sebagai pemilik atau perusahaan sebagai entitas lembaga bisnis untuk menjalankan operasional dari seluruh mata rantai kegiatan bisnisnya. Jadi menguasai dan memahami penerapan struktur biaya ini memang ditujukan minimal pertama untuk menentukan harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Lalu juga bisa mampu mengukur profitabilitas, tingkat kemampuan dari usaha itu setelah kita juga melakukan efisiensi, dan juga tentu akan berfungsi sebagai input data dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk melihat bisnis itu apakah memang kompetitif dengan sesama kompetitor atau memberikan tingkat untung yang positif sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan dan perluasan investasi. Kita bisa melakukan riset pasar untuk mengembangkan model-model bisnis
yang lebih menunjukkan kepastian dan keterjaminan operasional usaha itu akan berlangsung secara stabil dan standar, sehingga akan membentuk fondasi keuangan untuk jangka menengah panjang. Semoga sharing ini bermanfaat dan mendorong kita para pelaku usaha untuk menerapkan perilaku efisiensi dan efektivitas dalam anggaran. Karena bisnis itu adalah mencari angka surplus dari perolehan totalitas penjualan omset terhadap totalitas pengeluaran dalam satu periode proses. Sehingga dengan nilai keuntungan surplus tersebut kita bisa membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek, termasuk juga beban bunga pinjaman ketika kita memang punya kredit, dan kita bisa mengalokasikan laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan dan juga sekaligus memiliki kekuatan untuk antisipasi risiko dan peluang untuk bisa memperbesar pertumbuhan aset kekayaan baik bagi kita sebagai pemilik pribadi maupun perusahaan sebagai lembaga bisnisnya. Jadi para sedulur, penjelasan tadi sebenarnya hanya mau lebih menegaskan bahwa memang apapun pilihan profesi pada dasarnya selalu diiringi dengan masalah. Jadi setiap peluang, setiap kesempatan itu sebenarnya mengundang dan mengandung risiko. Dan di setiap risiko itu ada yang namanya biaya-biaya dan pengorbanan. Dan pengorbanan itu suka tidak suka kadang-kadang harus dihitung. Karena ini menyangkut pola perilaku efisiensi. Tadi sudah dijelaskan bahwa dengan kita memahami struktur biaya, maka kita bisa menentukan harga dari produk atau jasa yang akan kita jual. Kedua, kita bisa bagaimana mengambil keputusan di masa depan bisnis itu, apakah kita akan fokus lagi atau mengevaluasi lagi, atau kemudian bagaimana setiap nilai rupiah yang kita alokasikan akan berdampak pada hal-hal positif pada kemajuan usaha itu. Nah, yang ketiga itu adalah menyangkut mengenai efisiensi, karena efisiensi itu berarti menekan biaya-biaya, mengidentifikasi poin-poin atau item-item atau area-area yang masih ada kemungkinan tingkat pengeluarannya itu over. Dan tentu yang keempat itu adalah menentukan profitabilitas dari usaha itu, tingkat kemampu labaan dari usaha itu, sehingga pada akhirnya kita setiap hari, setiap operasi produksi, setiap penjualan kita bisa mendapatkan net profit margin yang pada akhirnya menumpuk itu menjadi sebagai laporan rugi laba, dan pada akhirnya akan menambah pergeseran modal sendiri yang akan tertuang di dalam neraca keuangan dari usaha yang kita miliki. Sukses, salam.